Yesus berkata, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu." Yohanes 16 ayat 26 dan 27. "Aku memilih kamu, Bapakku akan memberi kamu apa saja yang kamu minta dalam namaku." Yohanes 15 ayat 16. Yesus katakan supaya kita berdoa dalam namanya. Tetapi berdoa dalam namanya adalah lebih daripada menyebut namanya pada permulaan dan akhir doa. Ini berarti berdoa dalam pikiran dan roh Yesus. Kita harus percaya janji-janjinya, bergantung atas rahmat-Nya dan lakukan pekerjaannya. Tuhan tidak meminta kita tinggalkan pekerjaan kita dan gunakan sepanjang waktu berdoa. Kita harus menjalani kehidupan sebagaimana Kristus hidup. Kita harus bekerja sambil kita berdoa. Seorang yang tidak berbuat apa-apa kecuali berdoa segera akan berhenti berdoa, atau doanya menjadi hanya sebagai apa yang diulang-ulangi. Orang yang berhenti menolong orang lain dan berhenti membuat tugas Kristian mempunyai sedikit saja untuk didoakan. Apabila mereka tidak bekerja untuk Tuhan yang bekerja untuk mereka, mereka tidak ada hal untuk didoakan. Doa mereka adalah hanya untuk mereka. Mereka tidak berdoa untuk pekerjaan Tuhan atau kekuatan membuat pekerjaan Tuhan. Kita akan kehilangan berkat apabila kita tidak bertemu untuk memberikan kekuatan dan dorongan di antara satu dengan yang lain. Kebenaran sabda Tuhan menjadi kurang penting di dalam pikiran kita. Hati kita kehilangan cahaya dan roh Tuhan sementara hidup kerohanian kita tidak sihat. Kita juga akan kehilangan saling simpati terhadap orang lain apabila kita menutup diri sendiri jauh daripada orang lain. Kita tidak melakukan rancangan yang Tuhan mahu kita buat. Suka bersahabat membuat kita bersimpati terhadap orang lain. Sifat suka bersahabat menjadikan kita lebih kuat dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita seharusnya bercakap kepada satu dengan yang lain mengenai kasih Tuhan serta rancangan keselamatan. Inilah yang akan memberikan hidup yang baru kepada hati sendiri sama seperti mereka yang mendengar. Kita harus belajar lebih banyak tentang Bapa di surga dan menerima lebih banyak anugerah-Nya. Kita mempunyai hasrat untuk berbicara mengenai kasih-Nya, agar hati kita segar dan mendapat dorongan. Kehadirannya akan bersama dengan kita bila kita berpikir dan bercakap lebih kerap mengenainya, dan sedikit tentang diri sendiri. Kita seharusnya merasa senang berbicara serta memuji Tuhan. Bila kita pikirkan tentang Dia sebanyak kali kita diberkati, Dia pasti berada dalam pikiran kita. Kita bercakap mengenai perniagaan karena Ia menarik perhatian. Kita bercakap mengenai sahabat-sahabat karena kita mengasihi mereka. Mereka adalah sebahagian daripada kesukaan dan kesedihan kita. Bagaimanapun, kita mempunyai sebab yang lebih besar untuk mengasihi Tuhan daripada mengasihi sahabat-sahabat kita di muka bumi ini. Jika kita menjadikan Dia yang pertama dalam pikiran kita, maka menjadi mudah kepada kita untuk berbicara mengenai kebaikan dan memberitahu mengenai kuasa-Nya. Janganlah biarkan pikiran kita dipenuhi dengan pemberian-pemberian Tuhan yang kaya, sehingga kita tiada masa untuknya. Pemberian-pemberian itu sentiasa mengingatkan kita mengenai Dia dan menolong kita berterima kasih ke atas berkat-berkat tersebut. Marilah kita melihat ke surga, di mana kemuliaan Tuhan bercahaya daripada muka Kristus. Dari itu Dia dapat, sekarang ataupun bila-bila, menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan perantaraan Dia. Ibrani 7 ayat 25. Kita perlu memberikan pujian yang lebih untuk perbuatannya yang menakjubkan yang telah dilakukannya kepada anak-anak manusia. Mazmur 107 ayat 8. Doa kita tidak seharusnya hanya memohon. Kita tidak selalunya memikirkan tentang kemahuan kita dan tidak pernah memikirkan berkat kita. Kita tidak berikan ucapan terima kasih yang cukup. Kita selalu menerima berkat-berkat Tuhan, namun sungguh sedikit ucapan terima kasih. Alangkah sedikit pujian kita kepada apa yang Dia telah lakukan kepada kita. Pada zaman dahulu Tuhan memberitahu bangsa Israel agar membuat pertemuan pada masa-masa tertentu. Katanya, "Di sanalah, di hadapan Tuhan yang telah memberkati kamu, kamu dan keluarga kamu akan makan dan menikmati segala hasil usahamu yang baik itu." Ulangan 12 ayat 7. Apabila kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, kita haruslah lakukan dengan gembira sekali. Seharusnya dilakukan dengan nyanyian pujian dan kegembiraan dan bukan dengan berduka cita. Tuhan kita pemurah dan Bapa yang Maha Pengasih. Bekerja untuk Dia seharusnya satu pengalaman yang menggembirakan.
Sepatutnya menjadi kesukaan ketika beribadat kepada Tuhan serta mengambil bahagian dalam pekerjaannya. Tuhan telah berikan kita keselamatan, dan Dia tidak mahu kita memikirkan bahwa Dia seorang Tuhan yang kejam. Dia adalah sahabat terbaik kita. Dia ingin berada bersama kita serta memberkati kita bila kita berbakti menyembah Dia. Dia ingin memenuhi hati kita dengan kegembiraan dan kasih. Tuhan berhasrat agar kita selesa dalam pekerjaannya. Dia mahu agar kita mencari lebih banyak kesukaan daripada kesukaran di dalam melayani Dia. Dia mahu kita mempunyai pikiran yang gembira tentang kasih-Nya dan penjagaannya apabila kita berbakti kepadanya. Pemikiran begini seharusnya memberi kegirangan kepada pekerjaan seharian serta memimpin kepada sifat jujur dan setia. Kita mesti ingat bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Kita seharusnya berpikir dan berbicara mengenai apa yang dibuatnya bagi kita. Pemikiran begini seharusnya memenuhi diri kita dengan kesukaan. Berkat-berkat dan kasih yang kita terima daripada Tuhan perlu disematkan di dalam pikiran. Kita seharusnya rela mempercayai Yesus dalam segala perkara, karena tangannya telah dipaku ke atas kayu salib untuk kita. Pujian mengangkat hati lebih dekat ke syurga. Tuhan disembah dengan nyanyian dan musik di syurga, dan kita berbakti dengan cara yang sama apabila kita puji Tuhan. Demikian katanya, ucapan syukurlah satu-satunya pengorbanan yang menghormati aku. Mazmur 50 ayat 23. Marilah kita datang di hadapan Pencipta dengan kesukaan yang suci. Marilah kita sembah Dia dengan ucapan syukur yang merdu. Yesaya 53 ayat 8.